Pertama puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara di rumah Sohibul Bait Kang Ajo pada hari ini. Kemudian selawat dan salam kita panjatkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama terima kasih kepada Kang Ajo sebagai Sohibul Bait yang telah menyediakan tempat untuk kita berkumpul pada sosialisasi pada hari ini. Kemudian kepada Kang Geri sebagai koordinator daripada PT Hapus Laras, kemudian dari Pak Kanit, Pak Ferry, Pak Ferry, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Intinya pada hari ini kita programnya, acaranya sosialisasi, Bapak Ibu ya. Jadi sosialisasi khususnya untuk program sistem penempatan satu kanal ke negara Saudi Arabia. Jadi mungkin ke depannya kita akan lebih ke tanya jawab. Saya pengennya tanya jawab. Ya. Tapi pada yang pertama saya pengen menjelaskan dulu apa sih SPSK itu. Jadi SPSK itu adalah sistem penempatan satu kanal ke negara penempatan Saudi Arabia. Di mana untuk negara Timur Tengah tahun 2015 Kepmen 260 2015 dilakukan moratorium ke seluruh negara penempatan Timur Tengah. Tapi kemudian pada tahun 2018 keluarlah Kepmen 291 tahun 2018 di mana pemerintah mengadakan pilot project. Jadi belum buka moratorium, tapi masih pilot project skema SPSK untuk negara penempatan Saudi Arabia. Jadi pemerintah pengen melakukan sebagai tes atau percobaan. Yang dimana mungkin sistem dulu banyak terjadi masalah sehingga di moratorium, sekarang dibuat pilot project, nanti akan dievaluasi oleh pemerintah. Dengan pilot project ini apakah berjalan dengan baik, terutama perlindungan terhadap tenaga kerja kita, pekerja migran kita, itu yang paling penting. Bukan jumlahnya yang diharapkan, tapi perlindungannya dulu. Ketika perlindungannya bagus dengan skema ini akan terus dilanjutkan. Tapi kalau ternyata memang ke depan tetap terjadi masalah, akan dievaluasi apakah akan dilanjutkan atau memang ditutup kembali. Makanya perlu kerjasama antara kita, teman-teman di lapangan, kita orang PT dan pemerintah daerah juga kepolisian juga, ya, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah kemarin hari Jumat kemarin, mungkin berita sudah pernah tahu ya. Jumat kemarin Ibu Menteri launching atau melepas perdana pemberangkatan ke Arab Saudi. Rencananya berangkat kemarin hari Minggu besok. Cuman informasi dari Saudi karena memang mereka lagi libur Idul Adha, mereka jangan kirim dulu. Karena di Saudi juga pengen ini diekspos oleh media. Disambut oleh menteri karena mereka juga sudah 12 tahun ini menunggu. 2011 yang ditutup penempatan, sekarang 2023, 12 tahun. Tidak ada penempatan resmi ke Arab Saudi. Jadi mereka pun di Saudi maunya ini disambut oleh menteri mereka. Berita juga akan dimunculkan. Cuma karena memang sekarang di sana lagi libur Idul Adha, jadi nggak bisa kita terbangkan dulu. Takutnya di sana juga anak-anak kita nggak akan turun dengan baik karena mereka lagi libur. Jadi rencananya insya Allah mereka minta Saudi libur sampai tanggal 4 Juli. Mereka minta seminggu kemudian karena mereka juga minta persiapan. Ya, jadi insya Allah tanggal 10, tanggal 11 yang perdana ini akan berangkat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini perdana kita doain bersama semoga ini berjalan dengan baik. Ya, sehingga ke depan nggak ada lagi yang ditutup di moratorium. Karena banyak saudara-saudara kita yang butuh kerja. Kalau kemarin masa lalu itu, kenapa terjadi pemberangkatan ilegal? Karena memang pemerintah mau nutup. Yeah. Satu sisi pemerintah mau nutup, satu sisi masyarakat kita ini butuh kerja. Ya, butuh untuk sekolah anaknya, butuh untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga ya mereka mau nggak mau berangkat secara ilegal. Tapi kita anggaplah itu masa lalu, kita tutup buku lama, kita buka buku baru. Gimana Pak, setuju ya? Setuju. Ya, kita buka buku baru, buku yang bikin enak kita makan, enak kita tidur. Betul Pak ya? Betul. Kalau kemarin kasihan bapak-bapak dari polisi juga kasihan, akhirnya nangkepin kena. Iya masih anu cina. Kadang mau ditangkap kena, ya ketemu nggak ditangkap salah Pak ya, Pak Firi ya. Sekarang sudah nggak ada Pak, udah kita teman baik-baik saja, semua ketawa. Udah nggak usah takut-takut lagi sekarang. Ini resmi sudah dibuka oleh pemerintah.
Ya, cuman memang kita perlu sosialisasi apa ini SPSK. Ya. Nah, saya jelaskan tentang SPSK. SPSK ini adalah sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Di pemerintah Indonesia disebut dengan sistem siap kerja. Ini apa udah tahu ya? Siap kerja ini udah jalan ini ya. Di Indonesia disebut dengan siap kerja. Di Arab Saudi disebut dengan Musanet. Jadi dua sistem ini terintegrasi, diharapkan mudah untuk mengontrol PMI kita yang ada di Arab Saudi. Tujuannya untuk meningkatkan perlindungan sebenarnya. Jadi dengan ada dua sistem, mudah dikontrol. Posisi A, anaknya ada di mana, tinggal dicek, ketahuan. Ada masalah tinggal mudah diselesaikan. Karena emang sistemnya yang sudah connect. Ya, jadi pemerintah berharap dengan sistem ini berjalan dengan baik akan meminimalisir masalah-masalah yang terjadi di Arab Saudi. Ya, nah ini sudah berjalan, Pak. Ya. Kemudian, kenapa dulu di moratorium? Ketika zaman dulu 2011 sebelumnya di moratorium itu banyak sekali permasalahan dan yang kita hadapin. Misalnya terjadi kekerasan seksual, maksud bilang ya, kemudian penganiayaan fisik. Ya, ini kenapa bisa terjadi? Karena sistem visa dulu adalah visa kafalah. Visa kafalah itu sama dengan visa majikan, Pak, Ibu ya. Visa majikan. Sulit sekali pemerintah kita atau perwakilan kita di luar di Arab Saudi itu mendatangi rumah majikan, susah masuk, nggak bisa masuk. Termasuk polisi Arab Saudi sendiri, nggak bisa langsung masuk ke rumah majikan. Dan kadang-kadang si PMI kita telepon keluarganya ke sini, ke Indonesia, bercerita dia punya masalah ya dengan majikannya, apakah dia dianiaya atau apapun itu. Kemudian keluarganya mendatangi pemerintah daerah, kemudian lapor ke kementerian melapor ke KBRI. Dari KBRI datang tuh begitu jauh kadang-kadang ke rumah majikan tersebut, bisa 8 jam, 10 jam perjalanan ya. Sampai di sana nggak bisa masuk, nggak bisa langsung masuk karena aturan Arab Saudi memang seperti itu. Jadi panjang urusannya, keburu meninggal itu anak di rumah ya, keburu parah masalahnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang masalah paling sering terjadi, gaji tidak dibayar. Itu Pak ya. Jadi majikan di Saudi itu bilang ke PMI kita, udah pulang dulu, jangan bawa pulang uang banyak. Nanti kamu nyampe ke Indonesia, saya akan transfer, saya akan kirim. Betul kan? Ini pasti sering kita alami nih kemarin-kemarin. Dia nyampe ke Indonesia, hubungi majikan ke sana, sudah nggak bisa aktif. Benar kan? Kemudian nelpon, kasih tahu ke PT. PT tanya ke agent di sana, ya, kemudian panggil majikannya, dibilang saya sudah kasih uangnya, saya sudah bayar. Ketika ada yang mau pulang, dia bawa cash ke Indonesia. Jadi tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kemungkinan terbesar majikannya yang bohong. Itu kan, ini paling sering terjadi. Ya, dari hal-hal tersebut, masalah-masalah itu, pemerintah kita akhirnya melakukan moratorium, memperbaiki ini, jangan lagi kejadian. Sehingga saat sekarang ini muncullah yang namanya sistem SPSK. Visanya berbedaan antara sistem lama dan sistem sekarang yang baru SPSK terletak salah satunya pada sistem visa. Kalau dulu visa kafalah, SPSK visa syarikah. Ya, visa syarikah itu kalau di kita ini visa perusahaan, kalau kita outsourcing, Pak, ya. Persis seperti outsourcing. Jadi gaji yang bayar adalah perusahaan, bukan lagi majikan. Ya, kalau visa kafalah adalah visa majikan, kalau visa syarikah visa perusahaan. Jadi si majikan ini hanya pengguna, tidak pemilik. Ya, jadi kalau ada masalah, itu si syarikah atau perusahaan tengah malam pun bisa masuk ke rumah majikan untuk ambil anak kita. Majikan tidak bisa larang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki visa itu. Dia hanya pengguna. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin nggak ada gaji tidak dibayar. Ya kan? Nggak mungkin gaji nggak dibayar. Kenapa? Yang bayar gaji adalah perusahaan. Si majikan sebelum ngambil ini sudah bayar dulu ke perusahaan. Ya, jadi sudah kasih deposit dulu ke perusahaan. Tinggal ketika anak bekerja sebulan gajinya dibayarkan oleh perusahaan. Jadi gaji tidak dibayar saya rasa tidak mungkin. Kenapa? Karena syarikah-syarikah di Saudi yang boleh bekerja sama dengan SPSK ini adalah syarikah-syarikah A. Syarikah-syarikah besar, big company di Arab Saudi. Ya? Biar apa Ibu ketahui, di Arab Saudi itu ada 1.200 syarikah, lebih kurang 1.200 syarikah ya. Tapi syarikah yang boleh kerja dengan SPSK hanya 42.
Jadi masih ada 1.100 lebih tidak boleh. Kenapa? Karena mereka syarikat kecil. Ya. Jadi ada syarikat A, ada syarikat B, ada syarikat C. Ya. Syarikat A adalah syarikat besar di mana deposito ke pemerintah Saudi itu 400 miliar atau 100 juta real. Ya. Bisa Bapak bayangkan kan? Uang jaminan mereka itu ke pemerintah Saudi Arabia itu 100 juta real. Itu 400 miliar Pak Ibu ya. Bukan uang sedikit. Jadi syarikat-syarikat sangat-sangat besar. Kalau di Jakarta ini kantor mereka itu di Sudirman Tamrin. Ya, jadi nggak mungkin mereka nggak profesional. Ya, jadi makanya pemerintah mengizinkan itu sehingga diharapkan nanti cepat ditangani. Jadi yang punya syarikat ini raja-raja Saudi, orang-orang gede di Saudi. Jadi semajikan nggak berani aneh-aneh, kenapa diketuk sama mereka, betul nggak ya? Ya, kalau dulu kan nggak, udah syarikat punya kantor sepetak begini jalan udah, bener nggak? Agen kecil-kecil jalan, masalah sering terjadi. Kalau sekarang tidak, Pak. Syarikat sangat-sangat besar, orang-orang yang profesional di Arab Saudi. Makanya pemerintah mencoba dengan sistem pilot project ini. Kita berharap ini berjalan dengan baik sehingga masyarakat kita yang butuh kerja atau pengen ke Arab Saudi, mereka bisa berangkat ke sana secara waktu dengan waktu yang panjang, tidak ada moratorium lagi. Ya. Kemudian kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan maaf yang ilegal kemarin, masalah gaji. Gaji untuk ini 1.500 real Saudi. Kalau kemarin berapa Pak? 1.200. Ya. Kemudian bonusnya kontrak 2 tahun, bonus 1 bulan gaji. Oke. Kemudian bonus umroh. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung itu per 2 tahun dengan bonus yang di luar umroh ya, itu 30 juta lebih selisih dengan yang ilegal. Belum lagi tambah umroh. Ya, jauh lah Pak, nggak mungkin sama. Ya, yang resmi ini pasti lebih jauh, pasti lebih baik. Ya, jadi itu mungkin saya rasa yang penjelasan tentang SPSK. Mungkin kita sisi tanya jawab aja Pak ya. Ya mungkin tentang apa yang ditanyakan saya akan coba jawab. Betul ya Pak ya. Ya, boleh silakan Pak, tanya jawab aja kita Pak biar lebih hidup. Syarikat ini namanya syarikat. Syarikat yang sudah ada sekarang baru 1 syarikat. Ya, karena mereka juga menunggu di jalan. Ya, namanya Hulul Company. Ya, Posisi. ya. Syarikat yang ada sekarang namanya Hulul Company. Hulul itu adalah syarikat punya pemerintah Saudi. Bukan syarikat swasta. Jadi kalau kita ini BUMN. Ya, Hulul itu BUMN. Jadi mereka dulu yang mencoba satu. Indonesia juga masih cuma 3 PT yang dapat job order. Malah PT saya belum dapat. Kenapa? Karena memang saya ini aktif di asosiasi, Pak. Ibu ya. Jadi kan ada 48 PT. Tadinya 49, Pak. 1 dicoret. Pancabanyu dicoret sekarang. Iya sih. Ya, karena ilegal. Iya. Di bosnya lagi ngurung di Surabaya sana. Ya kan? Dicoret dari 49. Tinggal 48. Nah, saya ini aktif di asosiasi. Kemudian teman-teman lain takut nanti jadi miskomunikasi, kok Pak Budi PT Arko duluan itu loh, udah mentang-mentang aktif kok dia duluan, sehingga Pak Ayub sendiri ketua juga nggak ngambil. Enggak belum. Betul nggak Pak Jo ya? Belum. Ya. Pak Ayub sebagai ketua Aljati juga PT-nya nggak masuk dulu. Saya juga begitu, saya ketua divisi nggak masuk. Udah, kasih teman lain dulu deh. Udah, biar nggak terjadi kecemburuan. Udah, sehingga ini tapi ini kita kerja bersama-sama. Job order 3 PT ini adalah job order kita juga. Kenapa? Karena kita ditunjuk oleh pemerintah untuk mensukseskan SPSK. Ya, di Arab Saudi belum mau bikin dulu dengan agen lain syarikatnya karena mau coba satu dulu. Karena bikin job order, bikin visa itu bayarnya mahal. Ya, mereka juga takut. Mereka sudah keluarin modal uang besar tapi tidak jalan. Nah, alhamdulillah dengan kemarin terjadi pelepasan kemarin Ibu Menteri, ini sudah berjalan dengan baik. Insya Allah seluruh PT 48 akan punya job order masing-masing. Amin. Amin. Ya, tapi itu butuh proses Pak. Ya, karena syarikat di sana juga akan milih mau bekerjasama dengan PT mana di sini. Ya, tapi Insya Allah PT lain juga akan segera dapatkan job order. Ya, jadi nggak usah khawatir masalah itu. Sekarang misalnya nih hari ini Arko belum punya job order, nggak apa-apa. Kita ini bicara sosialisasi. Ya, kita bicara sosialisasi. Ya, anak-anak di lapangan. Undang-Undang 18 2017 itu mereka masih disebut sebagai pencaker, Pak. Ya, mereka belum menjadi CPMI. Ya, mereka berangkat dari rumahnya itu masih sebagai pencaker. Belum sebagai CPMI, Pak. Masih sebagai pencaker
dia didampingi oleh tenaga pendamping, Hmm. bapak-bapak, ibu-ibu ya, oke, untuk melengkapi dokumen jati diri dulu. Apakah itu KTP, apa itu KK, apa itu akte, apa itu surat izin dan lain-lain. Oke, kemudian berangkatlah ke LPK, Pak, atau ke medical atau asosiasi lah yang ngurusinnya. Oke, dia medical fit, kemudian dia masuk LPK atau BLK, masih sebagai pencaker, belum berubah statusnya. Kenapa? Untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia, dia harus lulus uji kompetensi. Ya, di mana uji kompetensi? Di BLK. Oke, setelah dia lulus uji kompetensi, baru dia mendaftarkan semua dokumen dilengkapi, baru ke dinas untuk direkom ID. Setelah rekom ID-nya keluar, barulah sah disebut sebagai calon pekerja migran Indonesia. Masih calon, Mbak? Ya, masih calon itu. Ya, dia sudah dapat ID itu masih disebut calon. Kapan dia jadi pekerja migran? Ketika dia sudah berangkat. Karena kalau masih di dalam negeri kan masih terjadi hal-hal yang mungkin dia mundur dan lain-lain. Betul kan? Masih disebut sebagai calon, Pak. Calon. Ya, jadi dengan mungkin kita harus ada diskusi ya, Ferry. Karena ini undang-undang baru ini. Berbeda dengan dulu, Pak ya. Kalau dulu kan medical fit langsung direkom ID. Betul nggak? Sekarang enggak. Baru masuk BLK kan gitu, Pak. Calon. Sekarang enggak, BLK dulu nih. Betul ya. BLK dulu baru bisa rekom ID. Kalau nggak BLK dulu, dia nggak lulus nggak bisa rekom ID. Makanya mereka ini masih disebut sebagai pencaker, masih statusnya sebagai pencari kerja. Nah, didampingilah oleh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di lapangan, Ferry. Ya, mereka boleh status mereka bisa sebagai individu, bisa sebagai lembaga swadaya masyarakat, bisa NGO, itu nggak ada masalah. Ya, jadi kita juga perlu diskusi, Pak Ferry. Ya, ini kita orang BT ini, teman-teman ini kadang-kadang kan perlu namanya surat tugas, Pak. Betul. Betul kan? Ya. Gimana Pak Ferry? Saya langsung tolong Pak Ferry dulu nih orang-orang. Pak Ferry ya. Kalau nggak ada Betul nggak, Pak? surat, nggak ada surat tugas yang nangkapnya ini. Ya? Makanya tapi teman-teman di kita orang BT, Pak, jujur aja ya, kadang-kadang takut ngeluarin surat tugas nanti jadi salah. Ya dong, karena nggak boleh lagi sponsor pegang surat tugas. Tapi legalitas di lapangan gimana? Tapi nggak punya apa-apa, nanti dipikir dia akan berangkatin ilegal. Betul. Betul ya, Ferry? Jadi gimana Pak Ferry nih? Ini teman-teman di Sukabumi dan sekitarnya gimana nih? Apa boleh saya kasih surat tugas kan gitu kan? Boleh. Mohon izin. Belum dijawab sama Pak Heri, saya udah boleh. Ini Pak Ferry dulu. Intinya dari kita kan fungsinya fungsi intelijen. Salah satunya kegiatan kita monitoring dan Izin, Pak. Ya udah dia. Boleh. Lanjut. yang Ya lanjut. kita monitoring dan fungsinya kepada pencegahan. Betul, Pak. Di kepolisian ini kan ada bidang reskrim, ada intelijen, bagian tindakan kita fungsinya pencegahan. Ketika di lapangan kita ketemu dengan pihak sponsor, salah